Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang materi Enterprise System for Management. Di mana dosen pengampunya itu Bapak Muhammad Komarul Huda, MKom PhD. Sebelum masuk ke pembahasan materi, adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu ada saya sendiri, Muhammad Sanul Akbar dengan NIM belakang 104. Kemudian yang kedua ada Bayu Wicaksono dengan NIM belakang 109. Dan yang terakhir ada Putri Santika Rohmatul Zanah dengan NIM belakang 124. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk topik-topik pembahasan pada materi kali ini, yaitu yang pertama ada sistem enterprise dalam organisasi, yang kedua ada sistem ERP, yang ketiga ada implementasi ERP, yang keempat ada people and organization, yang kelima ada vendor ERP, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, sistem enterprise dalam organisasi. Nah, organisasi bisnis telah menjadi sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh lapisan hierarki manajemen yang meningkat dan tingkat koordinasi antar departemen yang juga meningkat. Setiap peran staf dan lapisan manajemen memiliki kebutuhan dan persyaratan informasi yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada satu sistem informasi yang dapat mendukung semua kebutuhan bisnis. Manajemen umumnya dikategorikan menjadi 3 tingkat, yaitu ada strategis, menengah atau mid management, dan operasional. Pada tingkat strategis, fungsi sangat tidak terstruktur dan sumber daya tidak terdefinisi. Sedangkan fungsi sangat terstruktur dan sumber daya telah didefinisikan pada tingkat operasional. Dan tingkat manajemen menengah berada di antara keduanya, tergantung pada hierarki dan ukuran organisasi. Selanjutnya, silos informasi dan integrasi sistem sering dengan berkembang organisasi yang semakin besar dan kompleks. Mereka cenderung memecah fungsi menjadi unit-unit kecil, dengan menugaskan sekelompok staf untuk mengkhususkan diri dalam aktivitas-aktivitas ini. Di lingkungan yang kompetitif, secara global, saat ini sebuah organisasi akan menemukan sangat sulit untuk beroperasi dan bertahan hidup dengan sistem informasi silo. Organisasi perlu bersifat lincah dan fleksibel, dan akan memerlukan hal yang sama dari sistem informasinya. Yang kedua, itu ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, apa sih itu ERP? Nah, di sini sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah jenis sistem perusahaan yang khusus untuk mengintegrasikan data secara menyeluruh dalam mendukung semua fungsi utama organisasi. Sistem ERP juga merupakan aplikasi perangkat lunak komprehensif yang mendukung fungsi organisasi yang kritis. Selain itu, sistem ERP adalah sistem informasi kritis misi dalam organisasi bisnis saat ini. Mereka menggantikan sejumlah sistem yang biasanya ada di organisasi-organisasi tersebut. Misalnya seperti akuntansi, keuangan, HR, sistem pemrosesan transaksi, sistem perencanaan material, dan sistem informasi manajemen. Selain itu, mereka menyelesaikan masalah kritis integrasi informasi dari berbagai sumber di dalam dan di luar lingkungan organisasi dan membuatnya tersedia secara real-time untuk semua karyawan dan mitra organisasi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan ERP. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari ERP. Yang pertama itu membuat aliran informasi menjadi dinamis dan cepat. Dengan demikian, meningkatkan kegunaan dan nilai informasi. Yang kedua itu ada repositori pusat yang menghilangkan redundansi data dan menambah fleksibilitas. Kemudian yang ketiga itu ada mengintegrasikan departemen dan fungsi di seluruh organisasi ke dalam infrastruktur tunggal. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari ERP. Di sini yang pertama itu ada integrasi data keuangan. Di sini untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Kemudian yang kedua ada standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk.
Kemudian yang ketiga ada standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Dan yang keempat, itu ada pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien. Menawarkan sistem terintegrasi dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada evolusi dari ERP. Di sini untuk yang pertama itu di tahun 1960-an, di mana sistemnya itu manajemen inventaris dan kontrol. Di sini dengan fokus pada efisiensi, sistem-sistem ini dirancang untuk mengelola dan melacak inventaris bahan baku dan membimbing pengawas pabrik pada pesanan pembelian, peringatan, dan target, menyediakan teknik dan opsi pengisian ulang, rekonsiliasi inventaris, dan laporan inventaris. Selanjutnya, di tahun 1970-an, di mana sistemnya itu perencanaan kebutuhan material atau MRP. Dengan fokus pada efisiensi, sistem-sistem ini dirancang untuk mengelola dan melacak inventaris bahan baku dan membimbing pengawas pabrik pada pesanan pembelian, peringatan, dan target, menyediakan teknik dan opsi pengisian ulang, rekonsiliasi inventaris, dan laporan inventaris. Selanjutnya di tahun 1980-an, dengan sistem perencanaan kebutuhan manufaktur, yaitu MRP2, dengan fokus pada strategi manufaktur dan kontrol kualitas. Sistem-sistem ini dirancang untuk membantu manajer produksi dalam merancang proses rantai pasokan produksi, dari perencanaan produk, pembelian suku cadang, pengendalian inventaris, dan manajemen biaya overhead hingga distribusi produk. Kemudian selanjutnya di tahun 1990-an, dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, dengan fokus pada integrasi aplikasi dan layanan pelanggan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kinerja proses bisnis internal di seluruh rantai nilai organisasi. Mereka mengintegrasikan aktivitas bisnis utama seperti perencanaan produk, pembelian, pengendalian logistik, distribusi, pemenuhan, dan penjualan. Selain itu, mereka mengintegrasikan aktivitas pendukung atau sekunder seperti pemasaran, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Dan di evolusi yang terakhir itu di tahun 2000-an, di mana sistemnya itu ERP diperluas atau menjadi ERP2, dengan fokus pada fleksibilitas dan lingkungan global yang berpusat pada pelanggan. Sistem ini memperluas ERP generasi pertama menjadi sistem antar organisasi yang siap untuk operasi bisnis. Mereka menyediakan akses di mana saja, kapan saja, ke sumber daya organisasi dan mitra mereka. Selain itu, mereka terintegrasi dengan modul bisnis eksternal yang lebih baru seperti manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, otomatisasi tenaga penjualan atau SFH, perencanaan dan penjadwalan canggih atau APS, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bayu Wicaksono. Oke. Yang selanjutnya ini adalah komponen ERP. Yang pertama ini adalah hardware. Hardware pada ERP, pada perusahaan mempunyai hubungan dengan teknologi yang bisa mengimplementasikan ERP. Contoh mudahnya yaitu server. Lalu yang kedua ada software. ERP mengandung pada software yang dijadikan sebagai media implementasi. Untuk bentuknya bisa menjadi sebuah program aplikasi. Lalu yang selanjutnya, database. Database mempunyai hubungan dengan informasi yang berasal dari pihak internal dan eksternal pada perusahaan. Lalu yang keempat ada proses. Pada komponen proses ini mempunyai hubungan dengan bisnis, prosedur, aturan, dan beberapa proses lainnya. Yang terakhir ada people. People atau orang yang terlibat di dalam pembuatan sistem ERP adalah staf IT dan pengguna dari aplikasi tersebut. Yang selanjutnya ada arsitektur ERP.
Arsitektur ERP adalah kerangka kerja yang mendefinisikan struktur, komponen, dan interaksi sistem. Sistem yang dirancang dengan baik akan menyediakan platform yang fleksibel dan terukur yang dapat mendukung pertumbuhan organisasi di masa depan. Nah, arsitektur itu ada dua. Yang pertama, arsitektur logis berfokus pada mendukung kebutuhan pengguna akhir, dan yang kedua arsitektur fisik berfokus pada efisiensi, biaya, waktu, respon, dan lain-lain dari sistemnya. Perbedaan e-bisnis dan ERP. Yang pertama, pada e-bisnis berfokus pada menghubungkan bisnis dengan mitra eksternal dan stakeholdernya, sedangkan ERP berfokus pada pengintegrasian internal silo fungsional organisasi ke dalam aplikasi perusahaan. Lalu yang kedua, e-bisnis itu disruptif teknologi, mengubah cara bisnis beroperasi dalam hal pembelian dan penjualan, layanan pelanggan, dan hubungan dengan pemasok. Sedangkan untuk ERP, adaptif teknologi, menggabungkan pemrosesan dan integrasi data awal upaya-upaya di dalam sebuah organisasi. Lalu yang ketiga, untuk e-bisnis, fokus awal e-bisnis adalah pada komunikasi, kolaborasi, pemasaran, dan promosi, dan e-commerce. Lalu untuk ERP, fokus sistem ERP adalah pada berbagi data, integrasi sistem, perubahan proses bisnis, dan meningkatkan pengambilan keputusan melalui akses data dari satu sumber. Oke, materi yang ketiga kita ada implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama, Business Process Management atau BPM. Manajemen proses bisnis adalah pemahaman, visibilitas, dan kontrol proses bisnis. Proses bisnis mewakili serangkaian aktivitas atau tugas terpisah yang dapat menjangkau orang, aplikasi, aktivitas bisnis, dan organisasi. Lalu, nilai sebenarnya dari BPM berasal dari memperoleh visibilitas dan kendali atas proses bisnis. BPM dapat mengaktifkan proses, mengatur orang, data, dan sistem yang terlibat dalam proses, memberikan manajer bisnis pandangan mendetail tentang bagaimana proses beroperasi dan di mana kemacetan terjadi, dan menyoroti kemungkinan pengoptimalan proses. Lalu yang kedua ini ada ERP Lifecycle. Kunci untuk implementasi yang sukses adalah menggunakan metodologi yang telah terbukti, mengambilnya selangkah demi selangkah, dan memulai dengan pemahaman tentang siklus hidup ERP. Implementasi sistem ERP sangat beresiko, dan menggunakan rencana proyek yang terdefinisi dengan baik dengan metodologi yang terbukti akan membantu mengelola risiko tersebut. Harus ada kebutuhan komunikasi yang kuat untuk melakukan perubahan dari sistem atau aplikasi informasi yang ada di dalam sistem ERP sebelum memulai pengembangan atau implementasi ERP. Juga harus ada tujuan bisnis yang jelas dan terdefinisi dengan baik yang ditulis dan dikomunikasikan kepada organisasi. Lalu yang ketiga itu ada ERP Implementation Strategies. Gambar 1-10 menunjukkan contoh metodologi implementasi ERP di mana terdapat 5 fase siklus hidup, yaitu ada requirement gathering atau gap analysis, general system design, build and test, implementation, stabilization, and production support. Dari analisis pengumpulan kebutuhan hingga stabilisasi dan dukungan produksi. Yang diterapkan pada 3 level implementasi yaitu ada fungsional, teknis, dan organisasi. Saat memilih metodologi, pastikan itu kuat dan mengatasi masalah di semua komponen dan tingkat sistem perubahan. Jika mitra atau konsultan implementasi eksternal terlibat, pastikan untuk meninjau metodologi mereka dan menentukan apakah sesuai dengan organisasi kita. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Terima kasih. Baik, untuk materi yang keempat ada People and Organization. People and Organization ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah Project Management. Agar sistem ERP dapat diimplementasikan dengan sukses, manajemen proyek harus menyediakan kepemimpinan yang kuat, rencana implementasi yang jelas dan mudah dipahami, dan pemantauan ketat terhadap anggaran.
Manajemen proyek adalah perekat yang menyatukan proyek. Dalam gambar di samping, yaitu Project Management Triangle, menggambarkan keseimbangan mendasar dari manajemen proyek. Setiap perubahan menjadi satu sisi segitiga akan membutuhkan perubahan ke satu sisi atau lebih. Yang kedua ada role and consultant. Sebelum mencoba menerapkan sistem ERP, yang utama, organisasi harus menilai kemampuannya untuk menjadi sukses. Ada model untuk membantu organisasi memahami dan menilai, yang disebut dengan capability maturity model. Model ini memiliki 5 tingkat kapabilitas organisasi, dengan level 1 yang paling tidak mampu dan level 5 yang paling mampu. Jika penilaian organisasi berada di ujung bawah, organisasi harus memperhatikan perekrutan perusahaan konsultan sebagai mitra implementasi untuk membantu dan mungkin memimpin organisasi melalui implementasinya. Selanjutnya ada change management. Manajemen perubahan memiliki peran sangat penting dalam implementasi karena mempersiapkan sebuah organisasi untuk sebuah perubahan. Dengan mengimplementasikan sistem baru, berkomunikasi, mempersiapkan, dan menerapkan ekspektasi sama pentingnya dengan pelatihan dan dukungan pelaksanaan. Selanjutnya ada proses bisnis engineering, menjelaskan bahwa proses bisnis perlu diubah, disesuaikan, atau diadaptasi saat sistem ERP diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada global, ethical, dan security management. Globalisasi telah mempengaruhi sistem ERP dalam banyak hal, dengan mayoritas vendor ERP bersifat global dan model penyewaan perangkat lunak menjadi pilihan outsourcing bagi banyak perusahaan. Etika dan keamanan juga menjadi bidang yang menarik perhatian karena integrasi ERP yang mulus meningkatkan risiko peretas dan orang dalam yang menyalahgunakan hak istimewa tersebut. Lalu materi yang kelima ada Enterprise Resource Planning Vendors atau ERP Vendors. Dalam ERP Vendors itu, yang pertama ada System Application and Processing atau SAP. SAP memiliki fungsi sebagai pengaturan sistem yang ada pada perusahaan, serta bagaimana pemrosesan keberlangsungan suatu perusahaan. Yang kedua ada Oracle. Oracle adalah perangkat lunak pertama yang mengembangkan dan menyebarkan 100% perangkat lunak yang mendukung internet di seluruh lini produknya, yang termasuk database, aplikasi bisnis, dan pengembangan aplikasi, dan pendukung keputusan peralatan. Yang ketiga ada Infor. Infor memberikan solusi terintegrasi dalam rantai pemasaran, hubungan pelanggan, dan manajemen pemasok, tenaga kerja, manajemen aset, umur produk siklus, kinerja operasional, dan bisnis. Selanjutnya ada Microsoft. Microsoft mengintegrasikan keuangan, e-commerce, rantai pasokan, manufaktur, akuntansi, proyek, layanan lapangan, hubungan pelanggan, dan sumber daya manusia. Manfaat utama Microsoft adalah penggunanya dapat menggunakan keterampilan dan mengkomunikasikan informasi yang dikelola dalam sistem. Selanjutnya ada Lawson. Lawson menyediakan solusi perangkat lunak yang disesuaikan dengan industri yang mencakup manajemen kinerja perusahaan, distribusi, keuangan, sumber daya manusia, pengadaan operasi retail, dan optimalisasi proses layanan. Lalu ada SSA Global, menawarkan solusi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang lebih singkat dan efisien. Yang terakhir ada Epicor, memiliki solusi untuk berbagai kebutuhan, baik itu solusi untuk end-to-end yang lengkap atau aplikasi lainnya. Untuk kami simpulkan bahwa sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dirancang untuk mengintegrasikan dan mendukung semua fungsi utama organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi, otomatisasi, integrasi, dan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. ERP terdiri dari beberapa komponen seperti hardware, software, data, proses, dan orang-orang yang menggunakannya. Sistem ERP merupakan teknologi yang penting bagi organisasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang semakin kompleks dan beragam di era digital saat ini. Sekian materi yang bisa
kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Silahkan Sanul untuk menutup presentasi malam ini. Baik, itu tadi presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.